warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai aspek hukum bisnis di era globalisasi. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan nama kami masing-masing. Saya Rendita Natasha. Saya Novian Zalia. Saya Nova Nurliani. Saya Nizar Nurul Akram. Saya Nizar Nurul Akram akan membacakan tentang hukum. Pengertian hukum. Hukum adalah peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat, yang apabila dilanggar ada sanksi yang tegas. Tujuan hukum. Dibentuknya hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemakmuran manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya bisnis. Pengertian bisnis. Bisnis adalah kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk mencapai keuntungan, baik itu di bidang produksi barang, distribusi atau pemasaran barang, perdagangan barang, jasa. Prinsip-prinsip bisnis. Adanya kegiatan ekonomi, adanya keuntungan yang menjanjikan, terpenuhinya syarat-syarat perjanjian-perjanjian, adanya jaminan dari pelaksanaan. Ekonomi dan hukum ekonomi. Pengertian ekonomi. Menurut bahasa, ekonomi berasal dari istilah oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti mengatur. Jika disimpulkan, maka ekonomi adalah kegiatan mengatur rumah tangga agar tercapainya kesejahteraan dalam hidup. Pengertian hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah hukum yang mengatur distribusi atau pembagian sumber-sumber daya agar tercapai kesejahteraan yang berkeadilan. Saya Novian Zalia akan membacakan materi tentang istilah-istilah dalam hukum ekonomi. Yang pertama ada hukum dagang, hukum ekonomi, hukum dan ekonomi, hukum ekonomi pembangunan, hukum ekonomi dan teknologi, dan hukum bisnis. Pergeseran hukum dagang menuju hukum ekonomi. Hukum dagang adalah segala ketentuan secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan perdagangan. Hukum dagang ini berbasis pada pemahaman berdasarkan KUHD. Sedangkan KUHD ini tidak bisa mengikuti perkembangan ekonomi yang semakin cepat, kompleks, unpredictable. Setelah itu, barulah muncul istilah hukum ekonomi yang bersifat interdisipliner, multidisipliner, dan transnasional. Hukum bisnis. Hukum bisnis adalah hukum yang mengatur perilaku kehidupan di sektor bisnis yang substansinya dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang diberlakukan di negara tersebut. Merupakan sarana pelaksanaan bagi pemenuhan hidup masyarakat. Hakikat hukum bisnis. Yaitu merupakan sarana pelaksanaan bagi pemenuhan hidup masyarakat. Adanya kepentingan antara pelaku bisnis dengan masyarakat. Adanya tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan keuntungan atau profit oriented. Dan yang terakhir untuk memenuhi kepuasan hidup manusia. Saya Nova Nurliani ingin membacakan tentang perkembangan hukum ekonomi menuju hukum bisnis. Seminar on Indonesia Legal Development yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1970 di New York, Amerika Serikat, yang disponsori oleh International Legal Center. Dalam seminar ini dibahas mengenai perlunya peningkatan pengetahuan hukum ekonomi bagi kebanyakan pejabat
dan ahli hukum Indonesia. Pengkajian mengenai hukum ekonomi oleh Profesor Subakti, SH di BPHN yang dilaksanakan antara tahun 1979 atau 1980. Pengkajian mengenai hukum ekonomi oleh Mr. Nugroho atau Dr. Andes Sumantoro di BPHN yang dilaksanakan pada tahun 1981 sampai tahun 1985. Selanjutnya di Universitas Indonesia, Pusat Studi Hukum Dagang diganti menjadi Pusat Studi Hukum dan Ekonomi pada tahun 1977 oleh CH Himawan. Di Universitas Diponegoro dibuka jenjang pendidikan pasca sarjana Hukum Ekonomi dan Teknologi. Di Universitas Negeri Surakarta terdapat Pusat Hukum Bisnis, dan secara tegas Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Surakarta mengenalkan hukum bisnis sebagai mata kuliah. Selanjutnya adalah transaksi bisnis internasional. Transaksi yang berkaitan dengan kegiatan komersial yang melintas batas negara yang dilakukan oleh individu atau perusahaan yang berasal dari dua atau lebih sistem hukum yang berbeda. Adanya perbedaan sistem hukum tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kewarganegaraan individu atau juga perbedaan kebangsaan perusahaan atau badan hukum yang melakukan transaksi tersebut. Transaksi bisnis ini merupakan bagian dari hukum perdata internasional. 3 problema hukum dalam transaksi bisnis internasional di era globalisasi ekonomi. 1. Masalah kompetensi lembaga hukum yang berwenang atau yurisdiksi. 2. Masalah hukum mana yang akan dipilih. 3. Masalah implementasi atau pelaksanaan putusan pengadilan asing. Globalisasi dan globalisasi ekonomi. Pengertian globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Lalu pengertian globalisasi ekonomi adalah peningkatan integrasi ekonomi dan saling ketergantungan ekonomi nasional, regional, dan lokal di seluruh dunia melalui intensifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas batas. Saya Randita Natasha ingin menjelaskan mengenai ciri-ciri globalisasi. Di sini ada 3 poin, yaitu pada poin pertama, adanya perubahan dalam konstantin ruang dan waktu. Pada poin kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara berbeda menjadi saling bergantung. Pada poin ketiga, adanya peningkatan interaksi kultural. Selanjutnya ada wujud nyata globalisasi ekonomi. Di sini ada 5 poin, yaitu diantaranya globalisasi produksi, globalisasi pembiayaan, globalisasi tenaga kerja, globalisasi jaringan informasi, dan globalisasi perdagangan. Selanjutnya ada dampak positif globalisasi terhadap perekonomian. Ada beberapa poin diantaranya, yaitu yang pertama, produksi global dapat ditingkatkan. Pada poin kedua, meningkatnya kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Pada poin ketiga, dapat memperoleh lebih banyak modal dan menggunakan teknologi yang lebih baik. Pada poin keempat, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Selanjutnya ada dampak negatif globalisasi terhadap perekonomian. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, dengan adanya globalisasi dapat memperburuk neraca pembayaran. Yang kedua, dengan adanya globalisasi, sektor keuangan menjadi tidak stabil. Yang ketiga, dengan adanya globalisasi, dapat memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai etika bisnis. Apa sih etika bisnis itu? Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakupi seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, maupun masyarakat. Di sini ada 3 masalah yang dihadapi dalam etika, yaitu yang pertama masalah sistematik, yang kedua masalah korporasi, yang ketiga masalah individu. Selanjutnya ada manfaat etika bisnis pada perusahaan apabila dalam perusahaan tersebut menerapkan etika bisnis dengan baik. Manfaat yang pertama itu ada pengendalian diri, manfaat yang kedua ada pengembangan tanggung jawab sosial perusahaan, manfaat yang ketiga ada dapat menciptakan persaingan sehat antar perusahaan maupun organisasi, dan yang keempat ada guna menghindari sifat KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merusak tatanan nasional. Yang kelima, dapat mampu menyatakan hal yang benar itu adalah benar. Yang keenam, itu dapat konsekuen dan konsisten dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya ada macam-macam bisnis di era globalisasi yang bisa dilakukan. Di sini ada 3 macam bisnis. Yang pertama itu bisnis keluarga, yang kedua bisnis franchise atau bisnis waralaba, dan yang ketiga ada bisnis properti. Karena lingkungan bisnis itu tidak mungkin hanya di situ-situ aja, pasti suatu saat akan berubah. Nah, di sini ada langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi perubahan bisnis. Di sini ada 5 poin, yaitu yang pertama, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, dengan lebih bersikap responsif. Yang ketiga, kita harus lebih bisa upgrade teknologi. Yang keempat, kita harus bisa meningkatkan akses informasi. Dan yang kelima, kita harus melakukan evaluasi pencapaian target. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari kelompok kami. Kami harap video ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan kalian semua. Dan apabila kalian semua suka video ini, jangan lupa untuk di-like, Komen, Share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.